Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sehat semuanya? Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi kesempatan kepada kita pada hari ini untuk berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif bagi kami, Pak Andre Faharisa dan saya Saryati SPD, untuk pemenuhan tugas dari CGP kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Sekolah Bapak Andre Sugiarto sudah berkenan hadir. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada hari ini, sudah menyempatkan waktu untuk bersama kita belajar, berkolaborasi bersama untuk menuju sekolah ke arah yang lebih baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, karena beliaulah kita berada di zaman yang sekarang ini. Untuk acara yang pertama, kata sambutan dari Kepala Sekolah Bapak Andre Sugiarto. Kemudian untuk acara yang kedua, pemaparan materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Bapak Andre Faharisa. Kemudian penerapan dari budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian acara terakhir adalah penutup. Oh iya, untuk acara yang pertama kita buka dulu dengan doa. Jadi kami minta Bapak Mukhodir bisa untuk memimpin doa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan ini dimudahkan dan dilancarkan sampai selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadzal majlis majlisan mubarakan fihi ridhoka, fihi rahmatuka, fihi ilmun nafi'un, fihi birrun katsirun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyuluhan dari Bapak Mukhodir SPD. Kemudian untuk acara selanjutnya adalah pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Andre Sugiarto SPD. Kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Sari. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Andre dan Bu Sari sebagai CGP Angkatan ke-11 ya. Mudah-mudahan kegiatannya lancar sampai selesai nanti ke depannya. Dengan Bapak Ibu wali kelas yang sudah diundang oleh beliau berdua untuk mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf saya terlambat ya, karena ada tamu dari Bistar
Beliau masih di ruangan saya, saya tinggal sebentar untuk buka acara ini. Beliau pengawas monitoring dari Dispar untuk kegiatan AMBK di sekolah kita. Jadi hanya 2 sekolah yang dikunjungi, yaitu SMK KIA sama SMK Negeri 8 untuk tahun ini. Jadi beliau sudah hadir dan nanti mau melihat lab-lab. Saya bilang tunggu dulu sebentar, buka acara ini. Kemudian yang kedua, tidak agak lama tadi di ruangan karena baru buka WA, isinya banyak banget. Ternyata tadi pagi ada informasi, ini Bapak Ibu udah dengar, tadi malam itu terjadi kebakaran yang di Tanjung Raya kawan anak saya SD 45. Jadi meninggal 3 orang, ibunya, anaknya kelas 2 dan anaknya kelas 6. Jadi kami saling berhubungan di situ untuk sekolah untuk mereka yang terima kebakarannya. Sekarang karena saya baru baca tadi, saya tadi pagi udah dikirim gitu. Saya bacanya aduh sedih banget, siang ya. Kelas 2, kelas 6 sama mamanya. Bapaknya luka parah, masuk rumah sakit Yarsis sekarang. Satu keluarga gitu ya. Kebetulan tadi malam pun hujan ya. Hujan seperti itu tapi kok yang musibah ini ya. Jadi rasanya terenyuh benar ya melihat itu. Oke Bapak Ibu, itu tadi yang bukan main itu. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ini diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh CGP kita. Semoga bisa tertular untuk kita semua, karena namanya membudayakan positif itu berat tantangannya, susah tantangannya. Budaya positif sebenarnya kita bisa lakukan. Budaya positif itu bisa kita lakukan semua dengan ketekatan kita, mau atau tidak kita merubah yang selama ini biasa-biasa menjadi yang tidak biasa. Ada yang disampaikan pada saat di radio Mujahidin itu, berusaha untuk merubah hal yang tidak kita biasakan. Ini yang kita ambil di sini adalah terutama yang biasa, yang selama ini kita lakukan, dan yang tidak biasa itu yang budaya positifnya kita ambil. Yang tidak biasa kita lakukan. Yang mungkin yang selama ini kurang kita lakukan. Nanti di rapat evaluasi bulanan, saya ingin meminta Bapak Ibu menyampaikan apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan ke siswa, apa sih yang sudah dilakukan ke sekolah. Karena kan saya selama ini saya menyampaikan terus ya Bapak Ibu, saya sampaikan ini program saya, ini saya sampaikan ke Ibu. Nanti ke depan kami ingin menyampaikan, minta pendapat dari Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, apa yang sudah dilakukan ke siswa, apa yang sudah dilakukan di sekolah ini, seperti itu. Jadi di budaya positif itu nanti itu akan muncul yang sudah Ibu lakukan, yang sudah Bapak lakukan. Misalkan, saya tidak terlambat masuk kelas, itu udah budaya positif. Saya setiap masuk kelas selalu mengamati lingkungan kelas, seperti itu. Itu hal-hal satu budaya positif yang harus kita kerjakan. Walaupun kita di sekolah yang pinggir seperti ini, tapi kalau budaya positif sudah kita biasakan, insya Allah nggak ada namanya pinggir atau apa, karena kita membuat diri kita menjadi lebih baik. Itu saja bagi Bapak Ibu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif saya akan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin langsung ya, kasihan beliau. Kasih Pak. Baik, untuk acara selanjutnya adalah pemaparan budaya positif
yang akan disampaikan oleh rekan CMT saya, Bapak Andre Paharisa, SPD GR. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan kami. Adapun kegiatan kita hari ini adalah sebagai bentuk tindak lanjut dari apa yang sudah kami dapatkan di pendidikan. Jadi tugasnya memang kami wajib menyampaikan ini kepada rekan-rekan di sekolah ini. Jadi diharapkan yang kita sampaikan ini bisa menjadi program kita sama-sama untuk bisa dijalankan di sekolah ini. Jadi tidak mesti harus guru penggerak baru bergerak, enggak. Semuanya kita bisa bergerak sama-sama. Selanjutnya kami juga mohon maaf kalau dalam kegiatan nanti sampai selesai masih banyak hal-hal kekurangan yang kami sampaikan dari yang pengetahuan kami. Terus mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, sesuai dengan judul undangan yang kita sebar kemarin, adapun kegiatan kita pada hari ini adalah diseminasi budaya positif. Jadi bahasa diseminasi itu kan sama juga artinya kami menyampaikan informasi terbaru. Jadi ini hanya istilah bahasa saja, tapi tujuannya kami menyampaikan apa yang kami dapatkan kepada rekan-rekan. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sudah lebih juga menerapkan, dan kita juga sama-sama sudah tahu di era sekarang kita sebagai guru memang dituntut bukan hanya datang sekolah mengajar selesai. Ternyata masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Oke, mungkin ini bentuk dari salah satu kegiatan yang akan coba kita biasakan di sekolah. Jadi begini Bapak Ibu, kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu bilang pagi semangat, gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi semangat. Jadi hal yang seperti ini yang harus kita selalu biasakan di ruang kelas gitu. Jadi tidak secara formal dan agak resmi. Oke, ya itu salah satu contohnya. Berikutnya sebelum ke masuk materi, saya coba ingin memberikan satu ice breaking Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh yang bisa kita terapkan di kelas nanti. Bapak Ibu, kalau ada pulpen boleh simpan di tengah-tengah Bapak Ibu. Pulpen, apapun lah. Kalau bisa pulpen sih di tengah Bapak Ibu. Boleh di antara berdua. Satu pasang, satu pulpen. Satu. Udah Bapak Ibu? Oke, jadi konsep ini rebutan pulpen Bapak Ibu. Rebutan pulpen. Rebutan pulpen. Tapi sebelum merebut pulpen, kita ada intronya. Jinan dasar diri. Jadi biasa kalau ini saya terapkan ke siswa, tapi siswa disuruh berdiri. Jadi kalau Bapak Ibu nggak usah bekerja gitu. Oke, kalau saya bilang clap, Bapak tepuk tangan. Clap. Kalau saya bilang boom, ini clap, ini boom. Kalau saya bilang pulpen, Bapak ambil pulpen. Kalau saya bilang pen, Bapak Ibu rebutan ambil pulpennya. Tapi sebelum rebutan, itu intronya. Oke, kita mulai ya. Oke, siap. Clap, clap, boom, clap, boom, clap, clap, boom, pen.
Oke, jadi Bapak Ibu, jadi begitulah yang bisa kita lakukan kebiasaan di kelas-kelas. Jadi itu salah satunya gitu. Jadi usahakan lebih banyak melakukan hal yang seperti itu, tidak mengurangi esensi kita sebagai guru mapel tetap menyampaikan materi. Oke, kita langsung ke poin yang pertama, budaya positif. Oke Bapak Ibu, istilah budaya positif apakah asing atau baru pernah dengar? Gimana Bapak Ibu? Istilah budaya positif. Kalau dari struktur bahasa sih, budaya positif berarti kan sesuatu yang baik-baik yang bisa kita terapkan di sekolah. Di khususnya kita berarti budaya positif itu adalah budaya yang harus kita laksanakan di sekolah. Next, Bu Sari. Oke, sebentar. Jadi apa itu budaya positif? Berdasarkan tadi kalimat pendeknya adalah sesuatu yang positif dan bisa kita terapkan di sekolah. Itu definisinya Bapak Ibu, sebuah lingkungan belajar yang dibangun di atas nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang positif. Jadi contoh budaya positif yang di sekolah ini kan hanya garis besar, bukan berarti ini saklek cuma 6 poin. Salah satunya budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah yaitu saling menghormati. Ya itu kan sudah menjadi kebiasaan yang harus kita biasakan. Terus komunikasi yang terbuka antara kita sama siswa. Terus apresiasi dan penghargaan terhadap siswa yang berprestasi. Terus disiplin positif, berikutnya kegiatan ekskul yang beragam, yang terakhir lingkungan fisik yang nyaman. Itu adalah salah satu beberapa dari contoh budaya positif. Berikutnya, adapun Bapak Ibu, konsep inti budaya positif itu ada beberapa 8 poin, yang artinya 8 poin ini ada yang hanya untuk kita ketahui dan ada yang memang harus kita laksanakan. Ya. Ada yang sesuatu yang itu hanya untuk sebagai pengetahuan dan ada yang memang harus kita laksanakan sebagai bentuk tindak lanjut kita. Jadi itu Bapak Ibu. Yang pertama paradigma perubahan belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai positif, terus yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang ketiga terakhir segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti dari budaya positif. Kalau kita bisa melakukan ini semua dalam arti dari segi pengetahuan kita paham dan dari eksekusinya pun sudah kita laksanakan, maka budaya positif yang kita harapkan bisa terjadi di sekolah itu akan bisa terlaksana. Oke, lanjut Bu Sari, boleh lanjutkan? Baik, dari budaya positif ini yang telah kami pelajari ada 8 R. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Di sini dari perubahan paradigma belajar ini, seperti yang kita ketahui dalam kurikulum Merdeka itu kita pembelajaran berdiferensiasi. Kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana mengajak murid atau siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tergantung pada tahap perkembangan sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi kalau dulu yang konvensional punya kan mungkin banyak yang guru itu menggunakan metode ceramah, ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sekarang ini kan yang berdiferensiasi, jadi anak itu misalkan lebih tertarik kepada audio, berarti kita sediakan dalam berbentuk audio. Ada yang misalnya anak itu lebih tertarik kepada audio visual atau video atau tontonan, bisa kita hadirkan seperti itu. Kemudian ada yang tertarik hanya dengan membaca saja dalam satu narasi. Itu juga bisa kita hadirkan karena memang anak-anak ini kan memiliki keunikan masing-masing.
dan pemahaman mereka itu juga berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak, meskipun kita sudah melayangkan slide dalam artian berbentuk Canva atau PowerPoint, tapi mungkin untuk sebagian anak yang lain itu tidak menarik. Dia lebih suka dengan yang suara aja, atau ada yang sebagian lagi yang lebih suka dengan audio visual atau video gitu. Kemudian itu dia pembelajaran dengan paradigma baru yang saya yakin untuk guru-guru hebat yang ada di SMK Negeri 8 ini pasti sudah mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kalau dulu itu sorry Bapak Ibu, suara saya lagi agak serak-serak becek, jadinya agak mengganggu. Jadi di sini dulu itu ilustrasinya, ini ada ilustrasi dulu hanya mengontrol murid. Kemudian dia ini hanya memberi penguatan dan efektif yang bermanfaat saja, hanya skill saja. Kemudian ilustrasi di sini juga membahas bahwa kritik mampu membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter anak. Jadi misalnya kalau dulu kita kan kalau misal ada anak yang bermasalah tuh langsung dipanggil gitu kan, kamu tuh salah gitu, tidak boleh seperti itu, tidak boleh nyontek. Padahal kita kan belum tahu kenapa dia menyontek. Nah, baiknya kita cari tahu. Nanti setelah ini akan ada penjelasan tentang bagaimana cara menyikapi permasalahan dari budaya positif melalui segitiga restitusi ya Pak ya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori. Nah, dulu ini kita pakai stimulus respon ya Bapak Ibu. Ada realitas. Jadi kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol itu enggak, kebutuhan kita berbeda, nggak bisa disamakan. Ya kan, ada yang maunya seperti yang tadi saya jelaskan di awal, ada yang maunya berbentuk narasi, ada yang maunya suka cerita, ada yang maunya mendengarkan, ada juga yang tertarik dengan estetik, gerak dan segala macam. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, kalau dalam stimulus respon dulu itu kita berpikirnya semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, nggak sama. Jadi kita harus bisa mengubah paradigma kita yang dulunya bersifat stimulus respon menjadi teori kontrol, di mana kita mengambil jalan tengah yang membuat siswa itu tidak down dan membuat siswa itu dihargai seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang-orang agar berpandangan sama dengan kita itu dari stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, jadi lebih luas. Gitu. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Iya, dulu iya. Tapi sekarang ini semua perilaku memiliki tujuan. Kita nggak tahu tujuan anak itu apa. Dia menyontek. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan dia pada saat itu. Bisa jadi, mohon maaf, mungkin dia sedang ini juga pengalaman saya. Anak itu tidak pernah menyontek. Tapi kenapa dia menyontek? Saya cari tahu. Ternyata orang tuanya pada saat itu sakit. Dia tidak sempat mengerjakan tugas dan dia takut dihukum, makanya dia menyontek. Kan kita harus tahu dulu apa sebabnya, dan kita tidak boleh menjudge anak itu malas atau tidak kreatif seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini dalam stimulus respon. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dia mau dikontrol orang. Ya, kalau dulu kan bisa dikatakan seperti itu. Dulu agak otoriter lah ya. Nah, saya juga pernah merasakan kondisi yang seperti itu. Pokoknya guru nggak salah, yang salah siswa. Nah, seperti itu. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri
Anda, ya kan? Tidak orang lain. Saya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, dari stimulus respon ini, iya dipaksa karena rasa gagal kan dipaksa. Pokoknya kamu harus gini ya, jangan ya. Pokoknya harus ikut kata saya ya. Nah, itu dia dari stimulus respon. Berbeda halnya dengan teori kontrol. Di sini kita ajak anak untuk berkolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, kamu tidak mau ini ya nak. Gimana kalau coba kamu mau yang seperti apa? Gitu. Ajak anak untuk berinteraksi aktif, positif. Gitu. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Ya, dulu seperti itu. Saya juga mendapati kondisi seperti itu. Di mana saya berpikir yang menang itu ya unggul gitu. Yang kalah ya udah kalah gitu, salah gitu. Padahal belum tentu seperti itu. Dari teori kontrol dari penjelasan tersebut dihadirkan model berpikir yaitu ya menang-menang, semuanya win-win solution. Kalau kami dalam bahasa Inggris mengatakan seperti itu. Jadi nggak ada menang, nggak ada salah. Jadi apapun jawaban siswa, meskipun dalam kalau kita artikan gitu ya, kita tanya satu kasus, jawaban kan bervariasi ya Bapak Ibu. Nah, oh salah kamu ini nggak bisa. Kita tidak tahu apa pemikiran dia. Jadi kita ajak lah, oke nak, kamu berpikir seperti itu, kira-kira apa yang menyebabkan kamu bisa berpikir seperti itu? Kita giring anak. Itu dia. Untuk kontrol. Selanjutnya lanjut ke disiplin positif. Di sini disiplin positif tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andri sedikit. Ya, disiplin positif ini tidak hanya berupa, bentar ya Bapak Ibu ya. Benar-benar. Maaf, saya minum dulu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, karena memang sedang terkendala dengan suara. Jadi mengenai disiplin positif tadi sudah disinggung oleh kepala sekolah, juga sudah disinggung oleh rekan saya Bapak Andre Parisa, di mana disiplin positif itu adalah berasal dari kata disiplin yang berarti belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Pada kenyataannya anak tahu Bapak Ibu dia tuh salah, tahu dia tahu kalau nanti kalau terlambat pasti dipanggil sama wali kelas nih, nanti pasti dilaporkan berpikir nih, tahu pada dasarnya dia tahu. Cuman apa ya, karena anak yang namanya anak-anak tuh ya ada juga, kita juga nggak tahu, ada yang memang dia sengaja melakukan kesalahan atau mungkin dia tidak sengaja, mungkin karena kesiangan atau mungkin karena memang dia ingin mencari perhatian untuk guru-guru tertentu. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya maksud dari dia melakukan suatu perbuatan tersebut. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran dan serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Ya, dulu saya kalau misal dapat nilai 100, guru saya suka kasih saya duit dulu. Padahal sebenarnya itu kurang baik ya Bapak Ibu. Dulu sampai sebelum saya melalui pendidikan CDP ini, ya saya masih sering kadang kalau anak yang saya nilai ini saya kasih reward. Ya rewardnya itu bisa jadi saya kasih kasih boleh kayak Atika atau apa, itu untuk reward biar dia tuh lebih semangat. Maksud saya itu biar menyemangati yang lainnya, tapi ternyata itu salah. Salahnya kenapa? Jadi nanti membuat si anak itu menjadi si anak yang lain menjadi malas, paling dapat dia tak dia ya. Jadi tidak memotivasi, malah mendaunkan
si anak yang lain, gitu. Itu yang kami pelajari dalam CGP. Jadi memberi imbalan atau penghargaan atau bahkan hukuman atau ancaman itu malah mendahulukan siswa sebenarnya. Jadi kita sebagai pengajar harusnya lebih memotivasi mereka. Salah pun dia menjawab, tetap kita tidak boleh mengatakan, oh salah kamu kena, bukan begitu. Ada baiknya tidak usah keluar kata-kata tersebut, karena nanti bisa menghambat kreativitas dia, gitu. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ke arah yang lebih baik. Iya, motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dalam diri anak. Dia tahu, dia paham seperti yang saya jelaskan tadi, dia ngerti dia itu melakukan kesalahan. Tapi terkadang tuh kita nggak tahu apa motif dia melakukan itu. Selanjutnya, contoh-contoh nilai kebajikan. Ini saya hanya ambil 3 saja ya Ibu, Bapak. Sebenarnya banyak nilai-nilai kebajikan yang telah kami pelajari. Yang pertama itu ya pasti karena kita mengacu kepada kurikulum Merdeka. Jadi pastinya kita berdasarkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama seperti yang kita tahu yaitu beriman. Kenapa nggak Bapak Ibu? Kenapa nggak? Kenapa ya? Kalau nggak saya ini besarin lagi. Apa ya? Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia pasti. Karena memang dalam profil pelajar Pancasila nilai yang pertama adalah ketuhanan. Kedua mandiri. Nah, anak ini kita ajak mandiri. Dia sudah mandiri nih. Dia sudah mulai menjawab atau menuangkan idenya. Walaupun sebenarnya kalau kata ibarat bahasa itu dia agak lain sedikit jawabannya daripada yang lain, atau bisa dikatakan agak tidak nyambung. Tapi tetap kita apresiasi agar tidak mematikan kreativitas anak tersebut. Selanjutnya, bernalar kritis. Ya, kenapa bernalar kritis? Ya karena anak memang untuk apalagi sekarang Gen Z ya, Gen Z orangnya itu memang luar biasa. Ya, anak-anak itu cenderung lebih ke gadget daripada ngerasa udah ada semuanya di gadget, jadinya kadang tuh agak-agak males gitu. Boleh kita undang ya. Ada baiknya dalam proses pembelajaran ini kita buat seperti jadi nggak yang kalau kita dulu tuh lebih kepada teacher center atau berpusat kepada guru. Nah, tapi sekarang ini kita lebih kepada student center. Kita kasih semangatnya, kita motivasi dia untuk mengeluarkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang ia ia kembangkan dalam pemikirannya. Di situ jadi membuat anak lebih nggak mati gaya kata orang anak sekarang. Jadi biarkan dia, kita monitoring aja, kita bimbing aja. Kalau sekiranya agak urusin kita ingatkan. Itu dia. Kemudian berkebinekaan global. Ya pastinya ya karena kita terdiri dari ras, suku yang bermacam-macam. Jadinya memang dari situ tidak mudah menyatukan satu keinginan. Jadi ya kita harus mengerti dalam artian misal si anak nih kalau yang sebetulnya saya mengajar di sini baru sih ya, belum lama banget. Dulunya sih saya pernah punya teman Cina, tapi nggak sebanyak seperti siswa-siswi yang saya ajarkan di sini. Jadi saya awal-awal mereka itu suka ngomong tapi pakai bahasa mereka gitu. Nah kita kan udah pastinya tahu kan ya. Jadi kita ya suka ya kakak omongkan, boleh nggak kasih tahu translate, boleh nggak gitu kan. Nggak kita nyalakan, tak boleh pakai bahasa daerah ya, nggak boleh juga ya kan gitu. Jadi kita panggil, kita adaptasi, boleh kita anggap dia itu sebagai
orang yang tidak down karena kata-kata kita. Selanjutnya bergotong royong dan kreatif. Ya, gotong royong ini sudah jadi perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, ya kan? Kemudian kreativitas anak, jangan pernah mematikan kreativitas anak. Jadi anak males, aku ngomong gini aja nggak didengar. Ada seperti itu, pernah saya mendengar sebelah anak datang ke saya, kenapa kamu kok kayaknya ogah-ogahan belajar materi ini? Males nih, karena apa? Ini habisnya kami yang ngomong tidak dibumikan. Wah, seperti itu, merasa tidak dianggap. Padahal dia anaknya kreatif. Itu dia. Selanjutnya IDO Primary Years program PAP. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Seandainya saya jelaskan satu persatu habis ini itu. Selanjutnya adalah contoh nilai kebajikan, keterampilan hidup, dapat dipercaya. Boleh kita kasih reward, misalkan anak ini amanah. Nak, tolong ya nak, ambilkan ini. Di sana tuh ada uang kas yang ini, oh ya, wah sekali diambilkan, pas alhamdulillah amanah dapat kita kasih, oh keren ya anak saya jujurnya luar biasa, boleh ditiru nih nak, gitu, kasih rewardnya nggak perlu langsung hadiah, tapi dari ucapan yang menyemangati dan membuat dia merasa wah. Padahal cuma ngambil ini aja sih, tapi aku sampai disebut-sebut di kelas gitu. Ada juga orang tuanya juga pernah datang saya, iya bu, dia suka bu, karena apa dia itu kayak dihargai gitu. Nah seperti itu, lurus hati berarti ya, jujur ya, nggak degil gitu katanya. Pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik. Sebenarnya nilai kebajikan ini banyak ibu, dari 9 pilar karakter, kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, kemudian petunjuk hidup dan 7 esensi yang berharga, banyak sekali untuk nilai-nilai kebajikan. Tapi saya hanya menghadirkan 3 saja. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Boleh. Oke, akan ada tambahan sedikit dari teman saya. Silakan. Oke, baiklah Bapak Ibu. Jadi saya mau menambahkan apa yang Bu Sari sampaikan. Yang pertama tadi adalah perubahan paradigma pembelajaran. Jadi kita sudah sama-sama tahu di zaman sekarang kita tidak kayak dulu lagi datang kelas, anak-anak kita belajar materi ini, buka halaman sekian, kerjakan soal, selesai. Jadi kita akan itu lagi modelnya. Jadi itulah muncul istilah pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kalau matematika itu Bapak Ibu, jadi sekarang kalau pengalaman masuk kelas, jadi ketika saya mau masuk materi ini, jadi tidak langsung ke materi itu. Jadi banyak hal yang harus dilakukan. Yang pertama-tama lacak dulu kemampuan awalnya, apakah sudah sampai atau belum. Jadi kita lakukan semacam yang namanya asesmen pembelajaran awal kita lakukan. Adapun pembelajaran sebelum ke inti kita lakukan, dia cenderung tipikal pembelajar yang seperti apa. Jadi banyak hal yang dilakukan dalam kelas. Jadi tidak ujuk-ujuk datang kelas ngajar materi selesai. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kita coba mengenal siswa itu seperti apa. Kan dulu konsep kita belajar di zaman dulu kan siswa itu sebagai pusat pembelajaran ya. Sekarang kan berubah. Kita yang menjadi pendamping, siswa yang menjadi guru yang menjadi pendamping, siswa yang menjadi pusat pembelajaran. Terus perubahan juga yaitu paradigma semacam nilai. Kalau dulu kan nilai itu menjadi harga mati, ya nilai akhirnya sekian. Nah sekarang kita tidak menilai dari nilai akhirnya, proses yang kita lakukan seperti apa,
Itu yang paling penting yang kita lakukan. Terus model pembelajaran pun tidak kayak dulu. Sekarang model pembelajaran kita lebih diarahkan ke yang berdiskusi, berkolaborasi, yang berbasis proyek seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sudah mulai boleh beralih dari yang biasa yang dilakukan seperti itu berubah ke yang paradigma yang bagus seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, untuk disiplin positif seperti Bu Sari sampaikan, khususnya di lingkungan sekolah, definisinya adalah pendekatan dalam mendidik siswa yang berfokus pada pengembangan karakter positif, tanggung jawab dan kemampuan menyelesaikan masalah secara mandiri. Jadi konsep ini berbeda dengan disiplin tradisional yang seringkali mengandalkan hukuman fisik dan atau verbal. Saya yakin Bapak Ibu yang seumuran lahiran 2000-an ke bawah, ya, tahun 80-an, 90-an, kita udah ngerasa dididik di sekolah itu seperti apa, dengan kebiasaan yang seperti apa, dengan hukuman yang seperti apa. Dan saya yakin apa yang Bapak Ibu lakukan di zaman itu sebenarnya tujuannya sama, ya, hanya cara yang berbeda. Nah, jadi ternyata untuk cara yang disiplin tradisional itu ternyata kalau kita implementasikan di zaman sekarang itu lagi worth it gitu. Udah harus berubah. Jadi tipikal yang mengandalkan hukuman fisik atau verbal itu udah tidak zaman lagi kalau kita pakai di zaman sekarang. Hal itu bedanya Bapak Ibu. Adapun contoh penerapan disiplin di sekolah itu yang pertama, ini hanya salah satu contoh, mengganti hukuman dengan konsekuensi logis. Misalnya siswa itu tidak mengerjakan PR, jadi bukan dimarahin, malah kalau bisa itu contohnya kita kasih tugas tambahan yang berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, bukan dihukum berlari di lapangan atau yang sifatnya menghukum lah gitu. Jadi harus hukumannya yang bersifat yang lebih logis gitu. Yang kedua, membangun kesepakatan kelas. Saya yakin Bapak Ibu apakah sudah pernah melakukan kesepakatan kelas? Sudah kan? Jadi ini perlu kita lakukan Bapak Ibu. Jadi baik itu dari guru mapel ataupun secara keseluruhan. Jadi di dalam membangun kesempatan kelas kita harus melibatkan siswa. Jadi siswa itu punya ruang, punya kesempatan untuk mengungkapkan ide, kesempatan seperti apa yang mereka bisa ajukan. Tujuannya adalah biar mereka merasa bertanggung jawab atas apa yang mereka sudah buat. Jadi ini penting Bapak Ibu, harus kita coba sanakan kesepakatan kelas. Yang kedua, menggunakan pujian spesifik atau berikan pujian yang spesifik pada perilaku positif siswa. Misalkan dia habis bantu kawannya, kita ucapkan terima kasih siapa udah bantu kawannya yang sedang lagi dalam kesulitan. Seperti itu ucapan-ucapan yang kita sampaikan ke anak. Jadi tidak verbal yang sifatnya negatif. Yang berikutnya melatih keterampilan resolusi konflik, yaitu jadi sekalipun siswa kita bermasalah Bapak Ibu, jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mereka menyelesaikan masalah itu mereka sendiri. Kita hanya mendampingi dan mengarahkan. Ini termasuk nanti di dalam segitiga restitusi. Jadi sebenarnya masalah anak apapun sebenarnya tidak semata-mata bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Tapi paling tidak langkah awal bisa kita lakukan hal yang seperti itu. Jadi nanti untuk langkah-langkah menghadapi anak di zaman sekarang itu seperti apa modelnya, nanti akan ada contohnya. Jadi bisa kita jadikan sebagai referensi Bapak Ibu. Berikutnya menawarkan pilihan, itu lebih kurang sama dengan yang atas. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita memberikan kesempatan kepada siswa mereka itu untuk memperbaiki itu seperti apa kegiatan nanti. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang positif. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi, kita pernah mengenyam pendidikan di zaman 80-an, 90-an, di bawah 2000-an itu seperti apa. Tapi tujuannya itu saya yakin itu sama. Jadi seperti yang Bu Sari bilang, nilai-nilai kebajikan yang tercantum ini sebelum istilah profil kadar Pancasila itu muncul di zaman sekarang, saya yakin yang mandiri, beriman, toleransi, rasa hormat, dapat dipercaya,
itu kalau siswanya atau kita dulu sudah mencapai istilah siswa yang baik dalam arti yang betul-betul baik, ini poinnya udah ikut semua, tidak langsung gitu. Cuman kita kan sekarang kita nggak mungkin mengukur toleransi hanya dengan satu instrumen, mengukur rasa hormat dengan jenis satu kegiatan di hari itu, kan tak mungkin Bapak Ibu kan. Jadi nilai-nilai ini yang bisa kita kembangkan adalah dengan cara pembiasaan kita selama di sekolah. Itulah yang namanya budaya positif yang bisa kita tuangkan di dalam sekolah. Oke, itu tambahan untuk nilai kebajikan. Untuk kebutuhan dasar manusia, ini secara umum Bapak Ibu yang saya sampaikan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini tidak perlu saya jabarkan panjang lebar, secara sudah tahu lah gitu. Terus motivasi perilaku manusia, ada namanya motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang ekstrinsik itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Terus motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke Bapak Ibu, ini ada tiga konsep yang berbeda dari masing-masing kalimat. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ya, yang hukuman itu adalah tidak terencana, yang warna biru itu hukuman. Yang tengah-tengah itu konsekuensi, yang ketiga itu restitusi. Jadi kita di zaman sekarang menjadi guru itu, jadi yang namanya hukum atau konsekuensi itu udah mulai harus kita tinggalkan. Ya, tidak boleh menghukum, tidak boleh memberi konsekuensi. Itu udah boleh ditinggalkan. Kita harus beralih ke yang namanya restitusi. Jadi apapun masalah siswa yang kita hadapi, kita coba dengan cara pendekatan restitusi. Ya, bukan langsung menghukum, bukan langsung menjudge anak itu salah. Jadi harus kita dekati anak itu dengan cara restitusi. Ini perbedaan Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke Bapak Ibu, secara tidak sadar ya, ini ada namanya 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru kira-kira kita sudah berada di posisi yang mana Bapak Ibu? Ada yang penghukum, membuat merasa bersalah, teman, manajer, atau pemantau. Ini menurut teori yang dikembangkan Dr. William Glasser dan Yanni Gosen. Ini 5 posisi kontrol guru. Kira-kira itu dia berada di posisi yang mana? Oke. Secara ideal kita harus berada di manajer, itu ideal. Bukan berarti yang lain itu tidak penting. Ya, penting untuk kita ketahui. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi ini salah satu di waktu yang tepat. Oke, ini contohnya Bapak Ibu. Ini contoh posisi kontrol guru. Kira-kira begitulah posisi kita tuh berada di mana. Ya. Kalau posisi berhukum ya jelas, ya tidak ada konsekuensi, langsung menjudge. Posisi merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi di posisi ini kalau pertanyaan ideal itu seperti apa, ya ideal itu manajer. Bukan berarti yang itu tidak penting. Tetap kita pelajari, pahami posisi itu, tinggal kita menempatkan diri kita dengan situasi yang seperti apa terhadap anak-anak kita. Itu Bapak Ibu posisi kontrol guru yang harus kita sama-sama pahami. Untuk yang 16, sebentar Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu apa sih bedanya kesepakatan kelas? Nanti Bu Sari yang sampaikan. Silakan Bu Sari untuk menyampaikan materi yang keyakinan kelas. Baik, terima kasih Pak Andre. Untuk keyakinan kelas, biasanya kita sebenarnya tanpa sadar kita sudah membuatnya. Kita sudah mengkondisikan kelas kita seperti yang
apa namanya yang ada di layar. Ini saya lakukan keyakinan kelasnya pada awal-awal pembelajaran. Jadi sebelum kita ini ya, apa biasa kan kalau wali kelas atau apa itu kan menentukan struktur kelas dan segala macam, sebenarnya ini. Jadi biar terarah gitu. Jadi anak biar tahu gitu. Jadi keyakinan kelas ini bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan yang universal jadi umum, dibuat dalam pernyataan positif, ya positif bahasanya itu, kemudian singkat, padat dan jelas, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan oleh warga kelas. Jadi karena di sini sebenarnya keyakinan ini bisa keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, tapi saya sampai saat ini sih saya baru menerapkannya untuk keyakinan kelas. Next kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk membuat keyakinan sekolah agar sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Di sini ada dokumentasinya di mana saya minta saya sebarkan sticky note kepada anak didik saya. Saya tanya, saya minta mereka, terserah kamu mau melakukan apa nanti di kelas kita. Nah, ini harus menjawab ya dengan apa yang sudah ditulis. Seandainya nanti ini kita sepakati sudah menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, nanti harus dilaksanakan bersama. Itu dia. Di situ juga saya minta ini 10 DKV 1 kalau nggak salah saya. Ya. Jadi saya minta anak itu menempelkan sendiri. Ya, ribut, lucu, ada yang ketawa apa segala macam. Jadi aja dari bereksplorasi kan. Ada yang buat keyakinan kelasnya yang betul-betul, ada yang memang jelas. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, ini contohnya, nampak nggak ya? Besar. Kita. Baiklah Bapak Ibu, yang seperti itu saya sampaikan, contoh dari intinya Ibu, Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas yang sudah kita buat di kelas itu memang pada akhirnya itu harus dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi kesepakatan yang sudah kita buat bersama anak-anak itu, bentuk tindak lanjutnya itu harus kita buatkan semacam banner atau baliho yang kita tempelkan dalam kelas. Jadi bukan hanya sebatas kita sampaikan ke anak, ini kesepakatan kita, ya udah tetap harus kita buat semacam aturan. Terus kayak ikrar siswa yang kita bacakan setiap Senin itu sudah merupakan salah satu budaya positif. Lebih bagus lagi kalau keyakinan kelas itu kita buat satu frame itu kita tempel dalam kelasnya masing-masing. Ya, jadi tidak hanya sebatas habis isi pembicaraan, tapi juga harus dilaksanakan dan ditampilkan dalam bentuk yang fisiknya itu harus ada. Jadi itu adalah contohnya Bapak Ibu. Nah, ini Ibu, Bapak Ibu, contohnya karena saya mengajar bahasa Inggris, jadi saya buat dalam bahasa Inggris biar mereka termotivasi, meskipun saya buat juga dalam bahasa Indonesia. Di sini ada motivasinya, kesepakatan kelasnya learning English with full of spirit. Jadi penuh semangat. Jadi kalau seandainya Bapak melihat kelas saya Rio atau apa, ya mungkin karena mereka terlalu semangat aja. bukan enggak yang benar-benar diam, karena memang saya minta semangat mereka untuk berproses dalam pembelajaran. Kemudian rise up di sini, don't be afraid to make a mistake. Jangan takut untuk melakukan kesalahan. Nah, di sini saya minta anak terserah, pokoknya mereka jawab biar nanti tinggal kita arahin aja. Ya kadang anak kan biasa pleset-plesetin kalau jawab gitu kan ya. Ya kita arahkan aja, jangan kita langsung judge atau kita marahin dia. Selanjutnya
Di sini ini hanya contoh kesepakatan kelas saya ya Ibu, Bapak ya. Ada impatient, memorizing verb, regular and irregular verb. Every moment in every English time. Jadi di sini setiap pembelajaran saya minta anak itu untuk menghafal kata kerja beraturan ataupun tidak beraturan. Karena menurut saya kata kerja itu sangat urgen. Kalau membuat kalimat, membuat ungkapan itu sangat penting. Jadi biar dia tahu bentuk pertamanya apa, pertama itu untuk present, untuk ini, untuk itu. Jadi memang biar mereka tuh paham. Selanjutnya ada disiplin, do the assignment on time. Jadi mengerjakan tugas tepat waktu. Akan saya kasih nilai plus, nggak berupa ini, tapi saya kasih nilai plus. Kamu kasih nilai plus 1 ya, kalau kamu tepat waktu gitu. Kalau terlambat gimana? Ya udah, berarti itu konsekuensinya jadi minus 1 gitu. Jadi dia semangat, menyemangati anak untuk on time. Terlepas dari benar atau salahnya apa yang jawaban yang mereka hadirkan, penting mereka sudah berusaha untuk mengerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian do not play mobile phone during the class. Jangan menggunakan HP selama pembelajaran berlangsung. Ini bukan saya yang membuat itu. Jadi kesepakatan dari tadi yang didokumentasikan itu. Jadi memang kami berpikir bersama, berkolaborasi untuk membuat kesepakatan kelas ini. Cuma saya buat dalam bahasa Inggris biar motivasi anak untuk bisa, walaupun nggak yang 100%, tapi paling tidak, saya mau coba nih, gitu, melakukan atau ngomong gitu kan. Selanjutnya valuable, the active student in a learning process. Jadi di sini aktif dalam proses pembelajaran. Terlepas dari dia itu benar atau salah, mungkin dia coba dulu. Saya biasa suka mengingatkan, kalau bahasanya, saya dia separuh Indonesia, separuh bahasa Indonesia. Nggak apa-apa, itu proses. Kalau kita mengharapkan dia perfect, nggak boleh seperti ini, kan? Tidak ada manusia sempurna, gitu. Jadi memang prosesnya tetap kita pantau, kita bimbing agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya, do not sleep. Jangan tidur, do not make noise, jangan ribut, do not disturb your friend, jangan mengganggu teman kamu during the class, selama proses pembelajaran. Nah ini kesepakatan kelas yang telah kami lakukan di kelas. Di sini learning English class, let's practice, let's fix, and let's write. Jadi di sini juga saya ajak anak, meskipun dia awal-awal cuma bilang yes ma'am, no ma'am, tahunya itu. Tapi saya nganggap alhamdulillah, walaupun hanya 2 kata itu di awal itu juga menjadi awal yang baik kalau menurut saya untuk pembelajaran saya. Selanjutnya di segitiga restitusi. Nah ini Oke, Bapak Ibu, kita udah masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Seperti yang sudah saya kasih tahu di awal, bahwa di dalam menghadapi kesalahan atau pelanggaran siswa, kita bukan lagi menghukum siswa dengan hukuman atau punishment gitu. Jadi mulai sekarang kita coba mengatasi masalah atau kesalahan siswa itu menggunakan segitiga restitusi. Tapi intinya tidak semua masalah itu harus kita gunakan segitiga restitusi. Tidak harus. Cuma untuk langkah awal boleh kita lakukan hal yang seperti ini. Oke. Ini tujuan utamanya adalah membantu siswa bertanggung jawab dengan apa yang mereka sudah berbuat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahan, karena kita meminta siswa untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Terus yang berikutnya memperkuat hubungan guru dan siswa, terus mencegah terulangi perilaku yang tidak diinginkan. Jadi mengapa restitusi itu efektif? Karena kita memikirkan, jadi kita tidak hanya memikirkan hukuman, tapi kita memberikan solusi kepada
siswa. Terus kita membangun tanggung jawab terhadap diri siswa. Yang terakhir meningkatkan hubungan antara guru dan siswa, karena kita bekerja sama dengan siswa dalam menentukan solusi yang kita harapkan. Ini contoh tahapan, tapi tidak secara template seperti ini bentuknya. Ini hanya langkah-langkah dan bisa dielaborasi lebih jauh lagi. Jadi tahapan pertama kita adalah berdialog dulu dengan siswa, menanyakan seperti apa situasinya. Nah ini hanya konteksnya saja. Langkah pertama menstabilkan identitas. Ini hanya contoh kalimat saja Bapak Ibu. Bukan ini harus kita pakai, bukan ini hanya contoh kalimat di mana kalau kita untuk di langkah pertama kira-kira kalimat yang bisa kita pakai itu inilah referensinya. Ya, jadi untuk tahapan pertama ya kita mau mengucapkan itu siswa berbahasa itu wajar, tapi kita sampaikan. Ya, ini contoh template dari menstabilkan identitas. Berikutnya memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira seperti ini kalimatnya yang bisa kita gunakan, ataupun kalau mau kita kembangkan boleh, tergantunglah dari versi Bapak Ibu masing-masing untuk menyampaikannya. Oke, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi ini tahapan akhir kita menanyakan ke siswa kira-kira apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi beginilah langkah-langkah atau cara kita berbahasa untuk menyelesaikan masalah terhadap siswa. Jadi ada langkah-langkahnya. Terus ketika masalah itu terulang kembali, kita akan lakukan pembinaan yang lebih jauh lagi. Ini semacam langkah pertama kita untuk melakukan segitiga restitusi untuk menanggulangi masalah siswa. Oke, untuk yang terakhir, izinkan kami Bapak Ibu untuk membuka contoh video dokumentasi dalam menerapkan segitiga restitusi dari dua kasus yang berbeda. Oke, mari kita saksikan sama-sama dulu. Yang pertama yang video yang kedua ini ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang ikut andil dalam pembuatan video penerapan segitiga restitusi dari record Ibu Jihan Islami. Kemudian di sini saya melibatkan Bapak Azhari, guru matematika, kemudian Ibu Agnes dan anak siswa-siswi kita Randy dan Karen. Ini kurang lebih videonya seperti ini biar bisa kita pahami bersama. Silakan Pak Andre. Di sini kasus yang pertama adalah siswa tidak hadir pada pembelajaran matematika karena tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru yang bersangkutan. Jadi Pak Azhari ini ceritanya melaporkan aktivitas anak yang tidak ada pada saat pembelajaran. Jadi di sini saya panggil si Evi. Saya menerapkan penerapan segitiga restitusi agar si Evi ini bisa mandiri dan bertanggung jawab
atas apa yang telah dilakukan. Alhamdulillah, baik dulu. Tadi saya mendapat laporan dari guru matematika kamu, Pak Azhari. Kamu tidak masuk pembelajaran matematika. Apakah itu benar? Kenapa kamu tidak masuk pembelajaran matematika, Nak? Sedangkan menurut laporan Pak Azhari, kamu itu termasuk anak yang rajin dan punya kompetensi yang baik dalam bidang matematika. Saya di UKS saat jam pelajaran matematika. Saya telah berbuat kesalahan karena tidak mengerjakan PR matematika. Jadi saya memutuskan untuk membolos dan memilih di UKS dulu. Oh, begitu. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, ya. Setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah, dan ketika kita melakukannya pasti ada alasannya, kan ya? Coba ceritakan kepada ibu kenapa Reni tidak mengerjakan PR dan membolos pelajaran matematika. Semalam saya malam sampai larut malam. Saya mengantuk dan tidak mengerjakan PR matematika. Wah, pasti senang ya main game online bersama teman-teman ya. Baiklah, ibu di sini tidak akan menyalahkan Reni. Ibu di sini akan mengajak Reni mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang Reni lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Bukankah Reni kasih Allah ingin mencapai tujuan Reni di masa depan, kan? Berarti dengan memutus pada jam pembelajaran, apakah itu tidak merugikan Reni? Mari kita kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kita yakini, apa yang dilakukan tadi itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak sesuai. Oke, nilai mana yang belum kamu tunjukkan? Nilai yang belum sesuai, bertanggung jawab dan mengikuti pembelajaran sesuai waktu yang telah ditentukan. Oke, apakah Reni ingin memperbaikinya sekarang? Ibu, saya bersedia memperbaiki kesalahan saya. Oke, saya senang sekali mendengarnya. Mari kita menghindarkan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama dengan melakukan pembelajaran yang baik, dalam artian di sini mengerjakan tugas yang diberikan dan masuk ke dalam pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, sekarang apakah yang akan Reni lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan segera meminta maaf kepada Pak Azhari dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, serta segera mengerjakan PR yang telah tertunda. Untuk kedepannya, jika ada tugas dari guru, saya akan segera mengerjakannya dan tidak menunda-nunda mengerjakan tugas seperti saat ini, Bu. Oke, bagus. Alhamdulillah, terima kasih ya Reni sudah mau belajar menjadi orang yang bertanggung jawab dan mampu menemukan solusi sendiri untuk permasalahan kamu sendiri. Semoga kelak Reni menjadi anak yang sukses ya. Amin, terima kasih, Bu. Amin ya Allah. Oke, baik, sekarang kamu boleh masuk ke kelasnya. Ya, Bu. Oke, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimafri. Saya senang dengan penyelesaian yang Ibu Saryati berikan. Saya menyadari kesalahan saya dan senang dengan komunikasi atau pendekatan yang Ibu Saryati hadirkan.
Semoga ibu tetap menjadi wali kelas yang selalu memberi penguatan kepada anak didiknya dan murid-murid lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itulah kurang lebih video penerapan dari segitiga restitusi. Kayaknya sama-sama nyaman kan ya, di gurunya nyaman, di siswanya juga tidak merasa terkecil atau terkecilkan karena melakukan kesalahan. Dari sini mungkin hanya sampai di sini penerapan materi yang telah kami sampaikan. Kemudian juga kami sudah menghadirkan penerapan dari keyakinan kelas dan video penerapan restitusinya. Dari Bapak Ibu, kira-kira ada yang ingin disampaikan? Ya, silakan Pak. Bukan pertanyaan Bapak ya. Ya, bisa ya kita saling menambahkan kira-kira apa yang harus kita bisa perbaiki di kedepannya agar sekolah kita bisa mengarah ke yang atau menerapkan budaya-budaya positif yang kita inginkan. Oke, baik, terima kasih Pak Andri dan juga Bu Saryanti. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan, yang dimana ini materi yang sangat luar biasa untuk mengubah pandangan kita bagaimana caranya kita melakukan pendekatan kepada siswa-siswi kita ketika mereka bermasalah seperti itu. Kalau untuk dari saya pribadi ini sangat bisa digunakan, akan tetapi ada beberapa hal yang menurut saya memang materi saran yang diberikan tadi itu sepertinya ada beberapa yang tidak relate dengan kehidupan sekolah gitu ya, karena budaya sekolah setiap sekolah itu kan berbeda-beda ya. Jadi kalau menurut saya bagaimana caranya agar budaya positif ini bisa tetap berjalan dengan baik di sekolah ini, mungkin kita sama-sama sebagai guru memberikan contoh yang baik terlebih dahulu. Kalau dari saya seperti itu. Karena kalau misal dari gurunya saja sudah melanggar aturan, sudah ketika diberitahu aturannya seperti ini, tapi dia tidak mendengarkan, ya juga kita tidak bisa menyalahkan siswa kita kenapa bisa seperti itu. Nah, kan ada juga pepatah yang pernah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, seperti itu. Mungkin dari kita terlebih dahulu untuk mengatur budaya positif tersebut. Budaya positif kalau sudah kita lakukan pasti akan menyebar dengan sendirinya. Biasanya seperti itu. Kode saya sih seperti itu ya, Pak Ibu. Mungkin karena ada beberapa yang menurut saya memang baik dan juga yang harus diusahakan kita lakukan sebenarnya. Iya, sama-sama. Iya, karena kalau cuma 1-2 guru ya tidak akan jalan seperti itu. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Bayu untuk masukannya. Jadi intinya budaya positif itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Oke. Jadi Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya untuk hadir pada sesi hari ini. Jadi begini Bapak Ibu, kesimpulannya. Jadi karena dari awal itu sasaran undangan itu adalah wali kelas 10, dan karena memang di dalam perjalanan ada hal yang tidak bisa kita hindari, udah sama-sama dengan agendanya. Jadi penting Bapak Ibu, yang pertama di dalam menerapkan budaya positif itu betul kata Pak Bayu, harus kita mulai dari diri kita sendiri, dan nilai-nilai yang kita angkat itu harus sesuai dengan sosial sekolah kita masing-masing, karena sosialnya itu berbeda-beda. Oke, dari disiplin dari kita udah bisa dari diri kita udah harus mulai menunjukkan.
Adapun juga Bapak Ibu, ada istilah kesepakatan kelas itu Bapak Ibu boleh menerapkan dan diimplementasikan langsung di kelasnya masing-masing. Terus yang catatan yang tergantung di sekolah kita itu kan sebenarnya sudah termasuk dari kesepakatan sekolah. Jadi kalimatnya itu isinya tentang pembentukan karakter siswa. Misalkan siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Jadi rasanya kepengen kami membuat satu aksi nyata untuk membuat, karena kemarin jadwalnya untuk 11 orang wali kelas. Jadi masing-masing wali kelas bisa membuat satu nilai keyakinan sekolah yang akan kita buat dan kita gantung di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa direalisasikan. Terus untuk Bapak Ibu yang bukan wali kelas ataupun hanya guru mapel, silakan digunakan konsep-konsep pembelajaran yang sifatnya itu kita berpusat kepada murid. Ya, silakan menggunakan media yang sudah tersedia sekarang. Jadi intinya bagaimana kita membuat sesuatu itu belajar dengan senang, bukan dengan rasa keterpaksaan. Oke, saya rasa itu penutup dari saya. Bu Sari, ada tambahan? Baik, terima kasih Pak Andre. Sebenarnya Pak, kalau untuk keyakinan kelas itu tidak hanya untuk wali kelas. Makanya juga kami undang di sini yang bukan wali kelas juga. Karena keyakinan kelas itu untuk untuk diterapkan di semua guru yang masuk di kelas. Jadi memang udah ada, ini kita udah buat keyakinan kelas loh. Keyakinan kelas yang ditempel atau dipasang di dinding itu keyakinan kelas antara siswa dan wali kelas. Tapi seandainya guru mater ingin membuat, silakan lebih baik lagi gitu diterapkan gitu. Jadi tidak tertuju kepada wali kelas saja. Makanya juga kami undang guru yang bukan wali kelas. Itu dia. Kemudian bagus sekali tanggapan dari Pak Bani. Terima kasih sekali. Memang budaya positif itu pemaknaannya sangat luas. Ya, kami ini menampilkan budaya positif yang telah kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini, gitu. Selain dari yang keseharian yang telah kita lakukan dan yang Bapak tadi juga sudah sebutkan mengenai disiplin waktu ataupun misalnya tentang manajemen kelas yang setelah kita praktekkan setiap hari itu juga termasuk. Tapi ini konsep inti budaya positif yang kami kenalkan atau kami infokan pada saat diseminasi budaya positif inilah yang kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak, di mana dari semua nilai positif, disiplin positif, kemudian perilaku manusia, posisi kontrol dulu dan keyakinan kelas ini berujung untuk penerapannya atau apabila mendapati suatu masalah benar, kita bisa menggunakan penerapan dari segitiga restitusi gitu. Karena ini makanya saya bilang di awal tadi tidak ada yang menang atau tidak ada yang kalah. Jangan mentang-mentang guru harus menang, yang kalah tetap siswa. Enggak. Kalau sekarang kita lebih ke student center atau berpusat kepada siswa, kita gali kemampuan siswa, kita ajak siswa kita untuk kreatif, termotivasi melakukan hal-hal yang baru atau misalnya melakukan hal-hal yang sesuai pastinya dengan nilai-nilai profil pelajaran Pancasila. Begitu ya Pak. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menanggapi? Ya? Oh boleh. Pak Mat ya? Bentar Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya tanggapi tentang paradigma pembelajaran Pak ya. Yang tadi sudah disampaikan bahwasanya metode ceramah itu yang sudah tidak relevan lagi di sekarang ini, karena memang ya, nah cuman khusus di pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam, bahkan kalau saya ini kayaknya hampir setiap pembelajaran saya selalu menyelipkan metode ceramah. Karena memang kalau di agama Islam itu kan beda dengan yang lain ya Pak. Artinya memang metode ceramah ini memang sudah digunakan sejak zaman Rasulullah dan sudah terbukti mencetak banyak ulama yang luar biasa alimnya. Dan sangat berbeda dengan yang lainnya. Kalau di Islam ini kan kita nggak boleh sembarangan mengambil pendapat misalnya di Google atau di YouTube. Karena memang kalau di Islam itu mengambil pendapat itu harus diketahui siapa ulamanya, kemudian bagaimana dengan ilmunya, apakah ilmunya tersambung dengan Rasulullah atau bukan gitu. Maka sementara di sekolah kita ini kan memang kalau untuk dari segi refleksi kan memang sangat kurang Mbak ya. Memang rata-rata mereka menggunakan Google. Sementara itu sebenarnya tidak 100% diperbolehkan untuk diambil sebagai bentuk pendapat yang memang kadang-kadang penulisnya tidak meletakkan nama penulisnya. Jadi kalau pendapat saya metode ceramah ini kalau khusus di PAI memang masih sangat relevan Pak ya kan? Ya sangat relevan dan memang sangat dibutuhkan sekali. Dan kita nggak bisa biarkan siswa itu belajar dengan sendirinya, mencari sendirinya, mencari berbagai pendapat. Ujung-ujung nanti bisa saksi maklum kan di Islam kan banyak golongannya, bahkan kadang-kadang pendapat itu kontradiktif dengan ulama yang lainnya gitu. Nah itu sih kalau di pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mahfudin. Baik, Pak Andre atau saya mau menanggapi? Baik, terima kasih Pak Mahfudin atas tanggapannya. Kami tidak mengatakan kalau misalkan harus ceramah itu salah, tapi dari pembelajaran diferensiasi ada anak yang suka yang tadi saya bilang, ada yang suka yang audio, ada visual, ceramah atau bercerita atau bernarasi seperti itu. Jadi kita ini bisa menyajikan pembelajaran atau cara belajar yang menarik si anak itu untuk tertarik dalam pembelajaran kita. Ya betul Pak, kalau misalkan pembelajaran agama ya tetap pastinya bisa dikatakan guru itu memang harus memberi materi dalam bentuk bisa dikatakan sebagian besar dalam bentuk ceramah, tapi bisa dimodifikasi sih Pak kalau menurut saya, karena kebetulan sebelum saya mengajar di sini walaupun saya bukan berbasis pesantren ataupun guru agama, di sekolah lain itu juga saya diminta menghandle kerohanian, jadi saya kolaborasikan. Saya masukkan audio visual dalam pembelajaran tersebut. Kemudian saya sisipkan juga audio visual. Misalnya seperti ini. Pada saat Bapak mengajar, saya rekam, gitu loh. Saya rekam, kemudian saya saya tampilkan lagi ke anak-anak. Nah itu kan audio, gitu Pak. Jadi tidak menonton hanya ceramah saja, gitu. Jadi berdiferensiasi di sini nggak yang hanya ya guru aja ngajarin mengatakan materi dari awal sampai akhir. Jadi kita ajarin itu untuk berkreativitas. Misalnya kalau saya ambil satu dari pembelajaran agama, misalnya dari sholat jenazah, ya kan Pak? Ya guru tetap harus melihat itu. Guru harus tetap membimbing anak-anaknya dalam melakukan praktek sholat jenazah, betul ya Pak? Tidak bisa kita sembarangan karena sholat jenazah itu tidak seperti sholat yang lain, betul ya Pak? Nah seperti itu. Jadi bisa guru itu mempraktekkan atau guru itu mengambil video di YouTube praktek dari penerapan sholat jenazah, ditayangkan melalui Infokus dan Prompter, gitu Pak. Nah itu juga sudah termasuk berdiferensiasi. Bapak menjelaskan juga menayangkan, gitu. Paham ya Pak? Bisa dipahami?
Alhamdulillah. Ada yang ditambahkan Pak? Baik, Pak Mat, sama dengan Bu Sari sampaikan, bukan berarti meningkatkan metodenya, tapi secara teknis penyampaian itu haruslah dimanfaatkan media yang bisa kita gunakan. Semacam tadi ada video yang sudah disampaikan, jadi kita tidak full standby di kelas mengajar. Bapak tetap bisa menjadi penceramah di kelas, tapi rasio Bapak ceramah itu bisa Bapak kurangin sebagai pendamping fasilitator untuk mereka mencari sumber sendiri. Ketika mereka mencari sumber sendiri dan tidak ada masalah, Bapak bisa menjadi bagian yang untuk memperbaiki apa yang udah mereka temukan dari referensi-referensi yang memang salah. Jadi intinya tetap ingat untuk digunakan metode ceramahnya, hanya variasi lah dengan model-model yang bisa kita Terapkan Pak ya, dikolaborasikan intinya ya Pak. Gitu Pak Ahmad, bisa dipahami? Mungkin ada teman-teman lain? Baik, Bapak Ibu, masih ada? Aman ya? Aman Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kiranya dari penyampaian materi, penjelasan dan penerapan dari budaya positif yang telah kami hadirkan untuk hari ini, kami rasa sudah cukup ya Bapak Andre ya. Setelah ini kami akan meminta Bapak Ibu untuk umpan baliknya ya, karena melihat waktu juga sudah melebihi dari apa yang ditentukan ya Pak. Jadi terima kasih, kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Pontianak Bapak Mulya Sugiarto yang telah memberi kesempatan dan selalu memotivasi kami dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pendidikan guru penggerak. Kemudian terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada hari ini. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Terima kasih atas masukannya. Kemudian terima kasih atas atensi yang telah diberikan pada hari ini. Mungkin itu saja untuk kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Lebih kurangnya saya